Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim wa tabaraka wa ta'ala Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik Islam wal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa sayyirahum man sayyirahum fi dinin Rabbi ja'alna muslimin min dari khairin wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillah ni sadaqa wahda wa nasara abda wa yazundahu wa zamal akhzaba wahda. La ilaha illallah wa ta'ala syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Wa ya ibadallah ittaqullaha fi kulli sa'ah wa tayyibatu bihi wa innahu khairaz zati taqwa. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin muslimat jamaah Idul Adha yang berbahagia. Alhamdulillah pada hari yang mulia ini Allah telah menakdirkan kita sekalian dapat berkumpul bismillahirrahmanirrahim di Masjidil Rahman untuk melaksanakan sholat Idul Adha sekaligus menghayati hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Pada hari ini pula kita kaum muslimin diperintah melaksanakan penyembelihan hewan kurban bagi yang mampu sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Kautsar ayat 1 dan sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar wa sholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat dan karena Tuhan dan berkorbanlah. Sungguh-sungguh orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Hari ini juga sebagai hari kemenangan bagi kaum muslimin, karena dengan perjuangannya yang maha berat mampu melawan hawa nafsu dan tipu daya setan. Keimanan kita telah teruji setelah melewati berpuasa pada bulan Ramadan yang lalu. Sanggup menahan lapar dan dahaga sejak terbit fajar sampai terbenam matahari selama 1 bulan puasa. Ritual ibadah haji yang membawa kepada persatuan dan kesatuan umat yang hakiki. Hari ini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inni bin nasi hijjil baik mayatuka rijalu wa ala kulli dhabirin la'ina min kulli fajjin amik. Dan serulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Ini saya, mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Surat Al-Hajj ayat 27. Ibadah haji bagaikan sebuah film maha kolosal, di mana seorang haji memerankan 6 watak sekaligus. Para hujat memerankan Nabi Adam dan Siti Hawa pada saat melakukan wukuf di Padang Arafah.
Kemudian berperan sebagai Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Ismail waktu di Mina, di Masjidil Haram dan Mekah Al-Mukarramah. Dan pada saat yang sama, seorang haji juga memerankan dirinya sendiri. Seperti kita ketahui bersama bahwa ibadah haji dimulai dari mikot. Mikot adalah garis batas setar untuk memulai berganti pakaian ihram sebelum memasuki tanah haram. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, musliman, jamaah Idul Adha yang berbahagia. Saudara kita, para jamaah haji ketika di mikot, semua melepaskan baju kebanggaan dan kesayangannya yang diganti dengan pakaian putih tidak berjahit, yaitu pakaian ihram. Dengan memakai kain ihram, mengingatkan pada diri kita bahwa jasad kita nanti juga akan dibungkus dengan kain putih ketika sang ajal telah tiba. Jadi filosofi berganti pakaian di mikot dengan kain putih tidak berjahit atau ihram seperti orang menguburkan jasadnya sendiri. Dan dari mikot itulah jiwa dilambangkan bangkit dari kubur dan bergabung bersama-sama para arwah hamba Allah mukmin yang lainnya di suatu tempat yang maha dahsyat, yaitu di padang mahsyar nanti. Setelah pakaian ihram dikenakan dan niat haji sudah diucapkan, maka keseragaman telah tercipta dalam segala hal, yaitu adanya keseragaman action, keseragaman tindakan, keseragaman rasa dan arah. Ketika itu tidak ada perbedaan lagi dengan saudara yang lain yang datang dari penjuru dunia. Semua kita sama, bersatu atas perintah Allah yang satu, Rasul yang satu, berpedoman kepada kitab suci yang satu, yaitu Al-Quranul Karim, serta menuju ke arah kiblat yang satu, yaitu Ka'bah. Di tengah lautan manusia yang memutih, di padang Arafah, jadilah kita setetes air dan menyatu dengan air bah, tetamu Ar-Rahman, tetamu Allah Subhanahu wa taala. Di tengah gemuruhnya kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'matal malakal mulk la syarika lak. Inilah kami ya Allah, ya Tuhan kami, inilah kami datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Kami datang hanya memenuhi panggilanmu. Tiada sekutu bagimu, sesungguhnya segala puji dan nikmat adalah bagimu. Dan engkaulah maha menguasai sesuatu, tiada sekutu bagimu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah. Di samping kalimat talbiyah tersebut juga untayan doa, linangan air mata, taubah, dan istighfar yang sengaja dipanjatkan kepada Allah oleh setiap jamaah haji. Saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji ada berada dalam suasana senasib sepenanggungan, di mana status manusia di hadapan Allah sama, dan yang diperhatikan serta dibedakan Allah adalah takwa dan amal baik seseorang. Hal ini Rasulullah SAW pernah disabda dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, yang artinya, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupamu, tidak melihat pada garis keturunanmu, dan pula tidak melihat pada harta kekayaanmu, tetapi Allah hanya memandang kepada hati dan amal baikmu. Hadirin dan hadirat jamaah Idul Adha yang berbahagia, perjalanan haji adalah gambaran perjalanan seseorang hamba menuju ilahi Rabbi. Setiap gerak dan langkah mengalami evolusi, mati dan hidup, hidup dan mati. Sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tad'u 'alallahi ilahan akhar, la ilaha illahu, kullu syai'in halikun illa wajhah, lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Janganlah kamu sembah sesamping menyembah Allah, Tuhan apapun yang lain. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Padanya lah segala penentuan dan hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Surat Al-Qasas ayat 88. Begitulah pemandangan yang akan kita saksikan pada hari kiamat nanti. Sejauh mata memandang, yang terlihat adalah gelombang manusia yang berpakaian serba putih. Tidak ada satupun dari mereka yang berbeda dengan lainnya. Yang kita rasakan adalah persatuan yang ikhlas dan murni. Maka pada saat orang menunaikan ibadah haji, semua bangsa dan kelompok bergabung menjadi satu kaum dengan sebutan ummatan wahidah, umat yang satu. Peribahasa barat sering diucapkan orang.
one for all and for all one. Satu untuk semua, semua untuk satu. Persatuan umat dan bangsa inilah hendaknya kita pelihara dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sekembalinya melaksanakan ibadah haji di tanah suci Al-Makkah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, muslimat, jamaah Idul Adha yang berbahagia. Setelah kita sholat Idul Adha ini, kita yang telah mampu diperintahkan Allah untuk melaksanakan syariat kurban, itu menyembelih hewan kurban, lembu atau kambing, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Kautsar yang telah dibacakan di awal khutbah tadi. Kata kurban berasal dari koruba, ya kurbanan, yang artinya dekat, yaitu kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan perintahnya. Juga kurban menurut istilah agama kita Islam disebut udhiyah dari kata duka, yang maksudnya adalah menyembelih hewan kurban di waktu duka pada hari Idul Adha 10 Zulhijjah hari ini dan hari-hari trasik tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Kurban adalah peristiwa sejarah yang menandai hari Idul Adha. Ada tugas berat yang dibeban Allah kepada Nabi Allah Ibrahim dan berpuncak pada kerelaan akan menyembelih Ismail alaihissalam untuk memenuhi perintahnya Allah. Hal ini Allah menerangkan dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni atbahuka fandur madza tara. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha, Ibrahim bertanya, wahai anakku yang kusayang, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa di dalam tidurku aku diperintah menyembelih engkau. Maka pikirkan apa pendapatmu. Atas pertanyaan Nabi Allah Ibrahim tersebut, maka Nabi Ismail putranya dengan segera menjawabnya. Qala ya abati al-matumaru satadijuni insyaallah minas sabirin, kata Ismail. Ismail menjawab, wahai ayah ku cintai, laksanakanlah apa yang diperintahkan Allah kepada ayah. Insya Allah ayah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ini diterangkan dalam surat As-Saffat ayat 102. Ketika keduanya Nabi Ibrahim dan Ismail telah mematuhi perintah Allah dan pipi Ismail sudah ditempelkan di atas tanah, maka Allah berseru ke pemanggil Ibrahim. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah mematuhi perintah berdasarkan mimpi itu. Dan sesungguhnya dengan cara seperti itulah Allah membalas orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya peristiwa ini ada suatu ujian yang nyata. Dengan keteguhan iman yang suci murni yang tersemai di dada Ismail, mematuhi kehendak ayahnya untuk menghampirkan dirinya kepada Allah, diterimanya. Dan diselamatkanlah Ismail dari ancaman maut, serta digantinya dengan seekor kambing sembelian yang besar. Diterangkan ini surat As-Saffat ayat 103 sampai 107. Peristiwa inilah yang menjadi dasar disyariatkannya kurban yang dilakukan oleh umat Islam setiap hari Idul Adha dan hari Idul Kurban. Hadirin hadirat jamaah Idul Adha yang berbahagia. Dengan ujian yang pahit atau manis, Allah berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah yang menjadikan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Harta benda dan anak-anak adalah alat Allah untuk menguji manusia. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun adzim. Dan ketahuilah bahwa harta benda dan anak-anakmu itu adalah sebagai ujian bagi kamu. Dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Dan di surat Ali Imran ayat 92 Allah menerangkan dengan firman-Nya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Hadirin hadirat jamaah Idul Adha yang berbahagia. Pada kesempatan Idul Adha, Rasulullah SAW juga pernah memberikan peringatan kepada para jamaah dengan sabdanya, mangkana lahu sayahu falam yuzhoki fala yagharbani musallana.
Barang siapa yang mempunyai kecukupan dan tidak mau menyembelih hewan kurban, maka kata Nabi, tidak usah sholat id bersamaku. Dan di hadis lain Rasulullah SAW bersabda, al-qidyatu khisabiha likuli syariatin hasanah. Kurban itu untuk yang membuatnya dibalas Allah dengan pahala setiap helai bulunya satu kebaikan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wallahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Dan akhirnya, mari kita resapi ajaran dan hikmah-hikmah terkandung di dalam ibadah haji dan kurban, terutama untuk membina persatuan umat dan bangsa. Dari ayat yang dibacakan tersebut jelaslah bahwa ibadah haji adalah merupakan wasilah, jalan, cara untuk mencapai ketakwaan pada Allah SWT. Sedangkan penyembelihan hewan kurban itu seolah merupakan tim simbolis bagaimana kita harus menundukkan dan mengendalikan kecenderungan sifat hewani yang bersemayam di dalam diri manusia, yang dikenal dengan sifat-sifat nafsu bahimiyah, nafsu syabuyah, dan nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini Allah menerangkan dalam firman-Nya surat Al-Qiyamah ayat 1 dan 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-uqsimu biya la uqsimu biya yaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya. Jadi, nafsu lawamah adalah nafsu yang belum sempurna ketenangannya. Karena di satu sisi nafsu lawamah selalu menentang dan melawan kejahatan. Tetapi nafsu lawamah di sisi lain adalah dia tidak mau beribadah pada Allah SWT. Atau juga nafsu lawamah disebut sebagai tingkat permulaan dari kebangkitan rohani manusia, yaitu tempat tumbuhnya kesadaran manusia terhadap kebenaran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu fil Qur'anil azim. Wa nafani wa yakum bi amril hakim. Wa taqamin wa ankum talfiqna huwa samiul alim. Wa ja'alani wa iyyakum bi jati bi umrati bisadiqin. Aku qul astaghfirullakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat faqad innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Alhamdulilladzi ja'ala ayata fil afraqi wasurur. Wa du'a lil muttaqina jazilal umur. Subhana man harama sawma huwa ucapa fitrahu wa hadzara bihi minal gurur. Ahmadu subhanahu wa ta'ala wa huwa haqqu mahmudi wa ajalu maskur. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa ta'ala syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi aqama manarul islami ba'da dusur. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salam taiman musallan di jamaini ila yaumil ba'sa wan nusyur. Amma ba'd. Wa ya ayyuhan nas ittaqullaha wa alamu anna yaumakum hadha yaumul adim. Fasiru minas salati ala nabil karim. Wa qala ta'ala fi kitabil karim. Inna allaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'ina wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Warhamna wa anma'um bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasara din wa dhul man khaladal muslimin wa dambir adata ad-din
walil kafarata wal mutafi'ata wal musyrikin wali kalimatan yaumadin alwafina syarrad zalimin waqfina syarral hasidin waqfina syarral man arada bisu'i ya arhamar rahimin Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahu akbar. Ibadallah. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fattaqullaha yadhkurkum washkuru lillahi batikum wasma'alaikum wa la dzikrullahi akbar. Sallallahu alaihi Muhammad wasallam. Agar batu. Sama tebaran lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. 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 Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وbarik alaihi. Seperti biasa untuk foto pembuatan kalender 2050 ya, jangan pulang dulu ya, kita foto bersama seksi dokumentasi YouTuber dan top YouTuber ya. Halo ya. Sendal awas ketukar sendal.